Ustaz, apa nih? Bahwa kita harus mengikuti arahan bapak ibu, berbakti kepadanya. Kalau sekiranya perihal jodoh, gimana Ustaz? Boleh nak ikut bapak ibu? Selagi baik, kenapa pula tidak? Baik, Ustaz, setiap doa insya-Allah akan dijawab Allah. Bagaimana dengan doa orang Palestina, khususnya anak-anak yang menderita kelaparan? Apakah doa mereka belum dikabulkan Allah? Dikabulkan Allah juga. Cuma Allah pengen anak-anak ini kalau dia sempat kelaparan, sempat mati, dia ini orang yang akan lebih mudah setelah mati dibanding saat hidup. Itu satu. Yang kedua, jeritan mereka ini sebenarnya adalah untuk menampar nurani orang-orang tak punya rasa peri kemanusiaan. Sehingga kita tak perlu terlalu merasa pesimis dengan tangisan mereka. Kita iba, kita doakan, tapi di balik itu ada rahasia kenapa Allah jadikan jeritan-jeritan itu bersahut-sahutan, agar mata dunia, telinga dunia, pandangan dunia seluruhnya akan menatap Palestina ini. Kalaulah tak ada anak-anak kecil tu, mungkin semua kita tak akan pernah merasa iba. Hari ini kan di antara sebab kenapa dunia itu menatap Palestina, termasuk orang barat yang boleh jadi tak pernah mengenal iman, tak pernah mengenal Allah dan Rasul, tak pernah mengenal ukhuwah. Itu ukhuwah karena persaudaraan iman, tapi mereka pun terdepan dalam membela. Kenapa? Tangisan anak kecil, derita anak kecil. Jadi kita tak usah pesimis, doa mereka dikabul Allah. Cuma seperti tadi, doa dikabul Allah ada banyak opsinya. Jadi kita tak usah merasa buruk sangka. Allah mungkin ingin agar kita lebih tersadar, lebih paham bagaimana pentingnya bersaudara, sehingga kita tak lama-lama terlena dengan hidup individualis, egoisme, memikirkan masing-masing kehidupan kita, tapi tetap peduli dengan Palestina. Ustaz, apakah berdosa kalau kita masih belum percaya bahwa anak yang sudah meninggal serasa masih ada? Dan berdosakah bila selalu menangisinya? Nah, sebenarnya sekadar bersedih tak ada masalah. Yang tak boleh itu menolak takdir Allah. Anak ini harus pulang, kita tak terima. Kalau sekadar sedih, teringat lucunya Ustaz, teringat dia ketawa dengan kita Ustaz, teringat dia manja dengan kita Ustaz, tak ada masalah. Sedih itu Rasul juga lakukan. Meninggal anak Rasul, waktu itu Ibrahim meninggal, Rasul menangis juga. Sahabat komplain, Rasul ini kok nangis? Apa kata Rasul? Kalau orang sedih, matanya menangis, hatinya sedih. Itu sudah naluriah setiap orang. Jangan-jangan kalau ada anak meninggal, bapaknya tak sedih. Mungkin bapak berharap, syukurlah tak banyak anak, tak repot ngasih nafkah dia. Atau istri meninggal, suami tak sedih. Kenapa? Dapat peluang tukar baru ni, kata dia. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Ta'ala, sedih itu fitrah manusia. Maka kalau ada orang sedih, anak sudah meninggal tetap menangis, tak ada masalah. Yang tak boleh itu marah kepada Allah, buruk sangka, bercakap macam-macam yang menunjukkan tak terima takdir anak ini dibawa balik oleh Allah. Jadi sedih tak ada masalah. Lama kami menangis Ustaz. Kenapa? Karena lama dapat anak itu meninggal pula. Berharap sekali anak akan mendoakan kami, dia masuk pesantren. Sudah panjang investasi kami untuk dia Ustaz, banyak harapan kami Ustaz, ternyata dia pergi pula. Tak ada masalah sekadar sedih, tapi tak boleh membuat kita pesimis, buruk sangka, dan berpikir macam-macam pada takdir Allah. Itu saja yang perlu kita jaga. Maka kalau ada keluarga kita meninggal menangis, tak ada masalah, silakan sedih, tak ada salahnya dan tak ada dosa. Dan Bapak Ibu, saya ulang berapa kali juga sampaikan, tangisan orang hidup tak menjadi sebab azab bagi orang meninggal. Dalam hadis Nabi yang menjadi azab bagi orang meninggal adalah tangisan yang tak sesuai dengan tangisan menurut syariat. Apa dia? Tangis yang dipesankan. Kalau saya meninggal nanti nangis ya, nanti ada uang, ambil di bawah kasur saya. Kan kalau sebagian kelompok masyarakat kita ini ada orang yang menangis tuh, grup nangisnya ada. Itu serius. Betul kan? Ada orang yang kalau nangis tu ada, kalau orang meninggal tu ada grup nangisnya. Itu grup nangis tu makin kencang nangisnya, makin lama nangisnya, makin banyak uangnya itu. Itu memang berduit itu, grup nangis tu. Kalau kita grup nasyid kan, mereka grup nangis.
Yang itu yang tidak boleh, yang sebab azab bagi orang yang sudah meninggal. Tapi kalau nangis kerana bersedih, tak akan jadi azab. Makanya saya sering beberapa kali menyampaikan logika kepada kawan-kawan kita. Jika gara-gara nangis orang hidup, mayat bisa diazab, kenapa bacaan Quran orang tahlilan tak jadi sebab rahmat bagi orang meninggal? Ngerti nalarnya? Yang menangis kan orang hidup, tapi yang diazab orang mati. Kok tahlilan orang baca Quran kan orang hidup, tak menjadi sebab rahmat bagi orang yang sudah meninggal karena bacaan Quran orang hidup? Kan sama-sama amal orang lain. Paham? Sama-sama amal orang hidup, dampaknya sama-sama orang mati. Kok bagian azab saja orang mati bisa kena azab gara-gara orang hidup, bagian rahmat tidak menjadi rahmat gara-gara orang hidup? Apa sesadis itu Tuhan kita menyampaikan? Ngerti? Padahal Tuhan kita mengatakan rahmatnya lebih dahulu daripada murkanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman dan Rahim Allah tak bertepi. Makanya aneh kalau orang mengatakan baca Quran, tahlilan orang hidup dan orang mati itu tak sampai. Kok nangisnya bisa jadi azab? Paham? Nalarnya ngerti? Oke. Ustaz, bayi yang meninggal saat proses persalinan, apakah jaminan bagi orang tuanya surga sedangkan orang tuanya tidak pernah solat? Bapak Ibu rahmati Allah, jaminan Rasul karena sabar dengan anak meninggal, baik satu orang, dua orang, tiga orang, itu jelas ada jaminan Rasul. Dia tak solat, ada lagi hisabnya sendiri, sehingga Rasul tak berdusta. Dan hadis ini tak bertentangan dengan hadis meninggalkan solat. Cuma di akhirat nanti hisab akan berlaku orang ini. Cuma sekedar syafaat dari anak dapat, tapi sebab dia tak mau taat juga akan dihisab oleh Allah. Maka jangan pula berpikir, ya Allah mudah-mudahan kalau istriku melahirkan anakku mati semua, sehingga kalau aku tak solat mesti tetap masuk surga. Jangan begitu pula. Kita usaha taat. Ini Rasul cerita pada sahabat mereka ahli taat. Lalu ahli taat tadi diuji dengan kesabaran anaknya meninggal. Jangan macam kita. Saya berjudi aja lah, berzina aja lah. Nanti kalau istri melahirkan, mudah-mudahan mati anak tu. Jangan sampai berdoa macam itu. Kita taat, dan ketika di akhirat semoga semua amal kita sebab rahmat meninggal anak tadi mempercepat kita masuk surga. Begitu harapan kita. Jadi jangan kira Bapak Ibu gara-gara satu amalan kita sudah otomatis masuk surga. Tidak, akan dihisab semua amal kita. Cuma ada amalan yang akan meringankan. Jadi jangan berniat buruk pula di dunia ini. Jangan sampai transit. Ustaz, penasaran pula Ustaz, apa rasa neraka itu Ustaz? Jangan pernah penasaran. Sehari di surga, sehari di akhirat itu tak sama macam kita. Gambaran ayat Quran ada yang menggambarkan seperti 50.000 tahun, ada yang menggambarkan seperti 1.000 tahun. Jangankan 50.000 tahun, 1.000 tahun dah lama kalau dibandingkan dengan sekarang itu. Jangan pernah berharap, akan mencoba sikit saja. Ustaz, kenapa jika orang hijrah selalu ada cobaan? Apakah itu susah? Apakah susah memang datang dari Allah dan itu sengaja Allah uji kita? Abang kakak rahmati Allah, Allah ingin uji hijrah kita ni serius atau tidak. Kalau serius, berat ringan dilalui. Kalau tak serius, baru menghadap ujian sikit langsung kalah. Orang yang serius itu dia akan betul-betul mengikhtiarkan apa yang sedang dia perjuangkan. Allah ingin tahu kita ni serius atau tidak, makanya diuji. Sehingga kalau diuji Allah, jangan kira Allah tak terima hijrah kita. Allah terima, tapi Allah ingin pastikan kita serius atau tidak, benar-benar atau tidak. Maka kalau diuji Allah, jangan langsung patah arang, jangan patah semangat, tetap ikhtiarkan. Insya Allah ujian itu justru makin menguatkan kita dan menunjukkan kita serius dengan hijrah kita. Allah akan bukakan. Berhasil satu ujian, biasanya Allah akan bukakan banyak jalan, banyak kemudahan setelah itu. Jadi abang kakak rahmati Allah, ketika sudah bisa hijrah, jangan pesimis dengan ujian-ujian. Hadapi, buktikan kita serius dengan hijrah. Sahabat Nabi jadi dulu bukti hijrah mereka ikut perang. Kita tak ikut perang ke Palestina, sudah kalah duluan, sudah pesimis duluan. Kalah kita dengan orang-orang yang dulu ingin hijrah seperti di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apa nih? Bahwa kita harus mengikuti arahan Bapak Ibu, berbakti kepadanya. Kalau sekiranya perihal jodoh, gimana Ustaz? Boleh nak ikut Bapak Ibu? Selagi baik, kenapa pula tidak? Kalau tak sesuai jodoh menurut orang tua dengan jodoh kita, kan bisa musyawarah. Cuma yang paling penting kita pahami dengan baik, orang tua lebih dahulu berpengalaman hidup dibanding kita.
Sehingga mereka sudah pernah melalui apa yang belum pernah kita lalui. Kita belum pernah. Maka mengikut saran orang tua sebenarnya lebih baik daripada kita bersikeras dengan pengalaman kita. Karena orang tua kita biasanya yang sayang dengan kita, yang memang tak ada perlawanan, tak ada musuhan dengan kita, biasanya akan berpikir yang maslahat untuk kita. Karena sayang memang. Kalau kita ini kadang berpikirnya buruk sangka terus. Maka kalau ada saran orang tua bisa sejalan dengan kita, itu lebih baik. Apakah kalau dijodohkan itu kurang paham agama, hanya bermodal wajah cantik, fisiknya bagus, glowing, skincare-nya mahal, gara-gara itu kita tergiur Ustaz? Nah, sebaiknya kita tak tergiur dari itu. Kenapa? Mohon maaf, yang cantik itu biasanya sebelum dapatnya nampak cantiknya. Sudah dapat besok bukan cantik perlu lagi. Dek, abang lapar dek. Yang perlu saat lapar itu apa? Ini bang, aku kan manis, tengoklah manis aku bang, kata dia. Yang perlu saat itu kalau dia lapar, tolong buatkan lauk dek, tolong masakkan nasi. Betul? Ini tanya ibu-ibu yang sudah menikah ni. Ibu dulu kan cantik-cantik ni kan bu. Sudah menikah ibu, apa yang diperlukan abang-abang ibu? Kalau pakaian kotor tolong cucikan. Mau berangkat kerja, saya mau yang rapi. Kalau anak mau sekolah, saya mau anak sudah tinggal berangkat sekolah, tinggal saya antarkan. Tidak ingat dia kalau ibu cantik kan bu. Makanya cantik itu sebentar, tapi karakter dia baik, akhlak dia baik, ini yang akan buat kita nyaman seumur hidup. Maka abang kakak, kalau menengok cantik orang, cantik itu sebentar. Menengok kebangsawanan orang, bangsawan itu hanya sebagian pula orang yang menilainya. Menengok kekayaan orang, kaya itu kadang datang kadang pergi hanya sesaat. Sangat cepat datang, sangat cepat pergi. Tapi kalau akhlak yang baik, perangai yang baik, agama yang baik, inilah yang akan menenteramkan seumur hidup. Maka Nabi suruh pilih. Jika ada 4 pilihan, ada orang kaya, ada orang baik, ada orang bangsawan, ada orang cantik, pilihlah yang agamanya baik. Engkau akan nyaman, akan senang, bahagia dengan dia dunia dan akhirat. Jadi boleh kami milih kerana cantik Ustaz? Boleh. Tapi siap bersabar karena kecantikan dia setelah menikah nanti. Siap bersabar karena kaya dia. Jangan sampai nanti setelah kita menikah dengan dia, garasi mobil dia lebih besar pula pada rumah kita sebelum kita menikah dengan dia. Sehingga ketika kita sewakan rumah, cuma rumah tipe 36 atau tipe-tipe yang kecil-kecilnya. Apa kata dia? Bang, elok di rumah mama aku aja bang. Ini macam kandang kambing, rumah kami cuma di bangnya. Macam kandang kucing, cuma rumah kami bangnya. Sempit tak betah aku di sini bangnya. Sengsara seumur hidup nanti dengan orang macam itu. Jadi kalau orang tua ngasih pandangan, kemudian kita punya pandangan karena faktor-faktor duniawi, tak salah, boleh, silahkan. Tapi bersabar setelah itu. Yang tak akan membuat kita risau, tak membuat kita sedih dan sengsara setelah itu, punya isteri yang baik-baik. Saya alhamdulillah Bapak Ibu punya anak 5 sekarang. Isteri sudah baru 1 cuma. Cuma dengan isteri 1 tu, keluar negeri bisa, ke pedalaman bisa, pergi ngaji subuh bisa. Saya bilang isteri, pagi-pagi ini saya mesti berangkat pengajian. Anak kita jauh sekolah nanti. Pagi ini mesti kita mandikan. Tolong bangun, saya mandikan, tolong carikan pakaian dia. Dah selesai anak mandi, dia saya balik ini tinggal jemput anak, tinggal ngantar sekolah. Dah mandi, dah pakai pakaian seragam. Tinggal berangkat. Sehingga kalau ingin anak berangkat setelah pengajian, jam 4 saya mesti bangun agar saya bisa mandi, anak mandi, pakaian dah siap, nanti tinggal berangkat. Coba kalau isteri, bang, urusannya sama abang anak-anak tu, aku mau tidur kata dia. Oh, betapa bengkaknya rasa hati itu. Betapa ingin marahnya minta ampun. Ini kita pagi harus berjuang 5 anak. Ibu-ibu pasti paham gimana mandikan anak 5 orang. Belum lagi menyiapkan pakaian mereka, belum lagi drama masing-masing. Masih ngantuk kita satu. Kita yang satu lagi masih capek kata dia. Padahal tidur 10 jam, capek apa lagi? Malas bangun aja, cuma capek kata dia. Alhamdulillah punya isteri yang baik-baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya isteri pasangan baik-baik juga. Amin. Ustaz, kita mau solat tarawih setengah juz atau 1 juz semalam. Apakah boleh kita bergabung dengan jamaah Abu Darda atau jamaah Salafi? Apa hukum Ustaz? Kalau solat di situ tidak akan khusyuk, tak akan tenang, tak akan nyaman, mending cari solat yang tidak di situ yang khusyuk. Di An-Nur masih bisa 20 rakaat 1 juz. Di Masjid Raya Senapelan masih bisa 1 rakaat 1 juz, 20 rakaat juga. Jikalau sekedar mencari 20 rakaat dan 1 juz. Kalau ingin agak jauh sikit, pergi ke Palas, solat dengan santri Nurul Azhar 1 malam 1 juz. Mau 3 juz bisa juga, santri-santri sudah bisa macam itu. Mereka sudah banyak selesai menghafal 30 juz.
Cuma kalau sekedar ke Abu Darda karena pengen coba pula rasa solat orang Salafi, takutnya nanti sampai sana bawaannya marah aja. Tak pernah berpikir solat. Sehingga solat yang tadi harapannya khusyuk tak dapat solat nikmat di situ. Itu sebabnya kata para ulama kita makruh solat di belakang orang ahli bid'ah. Kenapa? Kita tak meyakini akidah dia sama dengan kita. Kita tak akan nyaman bersama dia. Hati kita akan berkata-kata. Mending solat di tempat yang tak sehebat, yang tak semakmur, tak semewah orang-orang ahli bid'ah, tapi kita khusyuk dalam solat. Kalau kita bisa buat satu juz satu rakaat satu malam 20 rakaat, mending kita buat daripada ke tempat orang. Gitu Bapak Ibu. Mereka solat cuma 8 rakaat, kita 20. Yang sunnah itu 20. Ke-8 rakaat itu solat di Ramadan dan di luar Ramadan, tak ada istimewanya. Yang istimewa itu 20 rakaat di malam Ramadan. Itu yang khusus solat di malam Ramadan. Tarawih 20 rakaat. Jadi kalau sekedar cari istimewa 20 solatnya lama satu juz, itu tak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah itu salat yang 23 rakaat, 20 tarawih, 3 witir. Cuma nanti jangan pula berdebat di sini. Kami solat berapa rakaat Ustaz? Silakan musyawarahkan. Jangan, yang penting jangan sampai tak solat orang malam itu. Mau 2 rakaat, mau 8, mau 20, mau 100 buatlah. Yang penting tetap menghidupkan malam-malam Ramadan. Poin pentingnya menghidupkan malam-malam Ramadan dengan Quran, dengan zikir, dengan tilawah. Mau solatnya banyak sedikit, balik kepada kita. Makin banyak solat, makin banyak rahmat Allah, makin banyak amal soleh insyaAllah. Saya kira cukup. Mudah-mudahan amal soleh bagi kita semua yang mau hadir pengajian. Semoga semuanya istiqamah. Semoga semuanya Allah berikan kemudahan untuk hadir majlis ilmu, majlis zikir, dan semua kita dimudahkan Allah untuk mendapatkan kebaikan dan ketaatan dunia akhirat. Ada lagi tips-tips mencari judul skripsi terkait prodi ilmu hadis. Di antara tipsnya, hadir pengajian subuh ini mendengarkan hadis. Dari mendengar hadislah dapat kita ide apa yang akan dibahas dalam skripsi. Ilmu itu karena kita tahu maka muncul ide. Kalau kita tak pernah berkecimpung dengan hadis, kapan pula dapat ide dalam bidang hadis? Sehingga kalau ingin dapat ide skripsi hadis, master hadis, disertasi hadis, hadir-hadir dalam majlis hadis, baca-baca buku hadis, banyak-banyak mutolaah dan dengar hadis. Begitu juga ilmu yang lain. Kalau ingin dapat skripsi matematika, sering-sering dengar penjelasan matematika, baca buku matematika, hadir majlis-majlis matematika. Setiap ilmu begitu. InsyaAllah dapat tipsnya, dapat judul-judul pun sekali insyaAllah. Jadi pekan depan dengan Ustaz kita, Ustaz Abdul Samad, bab fit ta'awun alal birri wa taqwa, bab yang baru. Selesai bab ini dalam 2 pertemuan. Terima kasih, semoga manfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.